Bab 1110. Membunuh alam Maharaja Semu dalam 2 serangan. Langit malam semakin gelap dan bintang-bintang pecah seperti debu. Di bawah bintang-bintang, Harliye terhuyung-huyung dan bersembunyi di lembah yang tenang bersama Dewi Rubah. Dia tidak terluka parah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tubuh sucinya hampir lumpuh karena siluman pohon tua gila itu sangat kuat. Hanya dalam beberapa saat dia hampir menggerakkan Amaterasu dan keabadian. Namun, bahkan jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia tetap lolos. Dalam pertempuran ini, dia mendapatkan banyak pukulan, meskipun hanya ada perbedaan setengah langkah antara alam Maharaja Semu dan alam Maharaja, kekuatan tempurnya jauh dari level yang sama. Dia bisa melukai alam Maharaja Semu, tapi ketika dia dipukuli oleh alam Maharaja, dia tidak mampu mengangkat kepalanya. Penyembuhan cepat. Harliye menurunkan Dewi Rubah, duduk bersila di tanah, seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya peri dan kekuatan pemulihan berjalan cepat. Dewi Rubah mengerucutkan bibirnya dan buru-buru duduk bersila. Kali ini, dia kehilangan terlalu banyak esensi sejati yang sebagian besar ditelan oleh siluman pohon tua dan hampir jatuh ke alam Maharaja Semu, tetapi untungnya dia masih hidup dan esensi sejatinya dapat terisi kembali. Di satu sisi, elang melebarkan sayapnya dan melayang, mata elangnya mengamati 4 arah, menjaga Harliye. Entah berapa lama waktu berlalu, angin sepoi-sepoi datang, tetapi bercampur dengan dingin yang membekukan, yang membuat Harliye yang sedang duduk bersila mengerutkan kening. Elang juga merasakan ada yang tidak beres, mata elangnya yang tajam menatap dunia gelap, bahkan Dewi Rubah membuka matanya dengan ekspresi serius. Segera, lebih dari puluhan sosok berpakaian hitam keluar satu demi satu, masing-masing dengan cahaya redup di mata mereka. Jika dilihat lebih dekat, bukankah mereka yang mengikuti Harliye dan yang lainnya sejak meninggalkan kota Youdu? Di antara mereka ada 4 alam Maharaja Semu. Elang cahaya api. Seorang orang tua berambut ungu menyapu ke arah elang dan ada kilatan di matanya. Bahkan ada seekor rubah. Sayangnya sudah bekas pakai. Seorang wanita tua melirik Dewi Rubah dengan jijik. Tapi aku memang menyukai wanita kotor. Seorang lelaki tua berbaju darah menunjukkan tatapan cabul yang tak terkendali. Sepertinya malam ini ditakdirkan untuk mendapatkan panen besar. Nak, serahkan api sejati. Seorang pemuda yang mempesona berkata sambil menatap Harliye dengan main-main. Kamu membuka mulutmu dan langsung meminta api sejatiku. Gila. Harliye bangkit. Meskipun ekspresinya masih pucat, tetapi di bawah dominasi pemulihan teknik lahir abadi, dia pada dasarnya sudah tidak masalah. Aku punya modal bersikap gila. Pemuda mengerikan itu tersenyum tipis, menghentakkan kaki, menghilang seperti hantu dan muncul kembali di depan Harliye, dengan telapak tangan putih yang menebas Harliye. Aku bahkan sudah pernah membunuh Kaisar Agung, kamu itu apa? Harliye melambaikan tangannya dan meninju setengah tubuh pemuda itu dengan satu pukulan. Ini, puluhan ekspresi orang berbaju hitam tiba-tiba berubah, bahkan Dewi Rubah pun terkejut karena seorang alam Maharaja Semu, hampir terbunuh oleh level langit tingkat 2 dalam satu serangan. Ini tidak mungkin. Pemuda itu ketakutan, menyeret tubuhnya yang hampir lumpuh dan terhuyung mundur. Tidak ada yang mustahil. Harliye membunuhnya dalam sekejap, tetapi sebelum pemuda mengerikan itu bisa menghentikan tubuhnya, kepalanya dipenggal oleh pedangnya dan berguling ke tanah. Dia ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Harliye dan berubah menjadi lumpur darah. Alam Maharaja Semu tewas dalam 2 serangan dan membuat semua orang di sana terkejut sekali lagi. Mungkin hal yang paling memalukan adalah pemuda mengerikan itu, yang terbunuh oleh 2 serangan dari level langit dan hanya butuh 3 detik untuk berpura-pura kuat. Informasinya salah,
kembali. Melihat situasinya yang tidak benar, wanita tua itu segera berteriak dan berbalik seketika. Bukan hanya dia, tapi lelaki tua berbaju darah, orang tua berambut ungu dan puluhan level langitnya berbalik. Mereka berpikir bahwa tugas ini sangat mudah, tetapi menyebabkan perubahan besar, meremehkan kekuatan tempur Harley, di mana dia berhasil membunuh alam Maharaja Semu dalam 2 langkah. Elang cahaya api dan Dewi Rubah yang juga alam Maharaja Semu, kemungkinan besar mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Kemana kamu bisa pergi? Dewi Rubah mengayunkan pedang pembunuh, membakar elemen usia dan langsung membunuh wanita tua itu. Sebelumnya, wanita tua itu memarahinya wanita bekas pakai yang membuatnya sudah penuh dengan niat membunuh dan dia diam-diam membuat sumpah mati yaitu, bahkan jika dia mati hari ini, dia akan membunuh wanita tua kejam itu dengan tangannya sendiri. Di sini, elang telah melebarkan sayap elangnya, mengejar dan membunuh lelaki tua berbaju darah. Bila kamu datang hari ini, maka kamu tidak perlu kembali lagi. Suara Harley halus, dingin dan tenang. Lalu menggunakan teknik penyusutan ruang dan muncul di depan orang tua berambut ungu, mengangkat tangannya dan mendorong orang tua berambut ungu yang melarikan diri itu dari langit ilusi. Tekan untukku. Orang tua berambut ungu itu meraung dan segel kuno terbang keluar dari tengah alisnya, mekar dengan cahaya ilahi dan menekan Harley. Hancur. Harley membuat pukulan kuat dan menghancurkan segel kuno dengan 1 pukulan. Orang tua berambut ungu itu mengalami serangan balik, darah menyembur, melangkah mundur terus-menerus dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Ketika dia melihat ke belakang, pedang Dewa Merah telah menembus di antara alisnya. 2 serangan lagi, Harley menghancurkan alam Maharaja Semu lagi. Setelah membunuh orang tua berjubah ungu, Harley seperti pelangi, terus-menerus melakukan perjalanan melalui ruang hampa. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian berdarah. Ada 4 alam Maharaja Semu dan 13 level langit yang datang untuk memburu Harley. Pemuda mengerikan dan orang tua berambut ungu telah terbunuh. Tersisa 2 alam Maharaja Semu bertarung melawan Dewi Rubah dan Elang. Lalu level langit yang tersisa bagaimana mungkin adalah lawan Harley. Di bawah langit berbintang yang cerah, darah memercik dan sangat menarik perhatian. Jeritan dan kepanikan tidak ada habisnya. Harley seperti hantu dan bahkan lebih seperti dewa pembunuh. Setiap kali dia muncul, 1 kepala jatuh ke tanah dari langit ilusi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puluhan level langit semuanya terpenggal oleh Harley seorang. Ada raungan konstan di kedua sisi langit ilusi. Elang dan Dewi Rubah tidak seperti Harley, jadi mereka masih bertarung melawan lawannya masing-masing. Dapat dilihat bahwa lelaki tua berbaju darah itu benar-benar ditekan oleh elang dan dia dipukuli hingga tidak bisa menyerang balik. Ada beberapa kali, lelaki tua berbaju darah itu dipukuli hingga babak belur oleh elang. Harley menembak lagi, bergerak dan tiba dalam 1 langkah, membuat tembakan yang kuat dan menebas lelaki tua berbaju darah dengan 1 pedang. Orang tua itu tampak ketakutan, dia pada dasarnya sudah dalam posisi dirugikan, lalu sekarang ditambah Harley, bagaimana mungkin ada niatan bertarung, melainkan langsung mengeluarkan senjata ajaib untuk melarikan diri. Namun, dia ditangkap oleh Harley dan jatuh dari langit ilusi dengan 1 telapak tangan. Biarkan dia tetap hidup. Melihat elang akan membunuh lelaki tua berbaju darah, Harley langsung mencegatnya. Mata elang bersinar dengan cahaya dingin dan menembakkan 2 cahaya ilahi, tetapi itu tidak membunuh lelaki tua berbaju darah, tetapi menghapus kultivasinya. Sejauh ini, sebelumnya lebih dari puluhan orang datang untuk memburu Harley,
2 dari 4 alam Maharaja Semu dibunuh dan 1 dihancurkan serta tidak ada lebih dari puluhan level langit yang selamat. Yang tersisa adalah wanita tua yang masih melawan Dewi Rubah. Elang melebarkan sayapnya lagi dan ingin membunuh untuk membantu, namun dihentikan oleh Harley. Dia juga bisa mendengar dengan jelas apa yang telah dimarahi wanita tua itu kepada Dewi Rubah sebelumnya. Karena tidak ada moralitas di mulutnya, maka itu harus dibayar dengan darah dan Dewi Rubah bertanggung jawab untuk itu. Oleh karena itu, tak satu pun dari mereka campur tangan dan berdiri di langit ilusi untuk mencegah wanita tua itu mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Ketika melihat Dewi Rubah lagi, dia memang seperti menjadi gila, membakar elemen usia, sebagai ganti pertempuran yang kuat. Wanita tua itu tidak berani melawan, dia takut. Meskipun kekuatan bertarungnya lebih tinggi dari Dewi Rubah, tapi pikirannya tidak stabil. Dia dipukuli oleh Dewi Rubah hingga mengenaskan. Dia pernah mencoba untuk melarikan diri berkali-kali, tapi Dewi Rubah menghentikannya. Gaya permainan Dewi Rubah berdarah, tanpa rutinitas defensif, hanya terus menyerang dan menyerang. Teknik rahasia yang kuat datang menyerangnya tanpa lelah. Entah berapa lama sebelum melihat wanita tua itu ditebas oleh Dewi Rubah dan jatuh dari langit ilusi dan ketika tiba di tanah sudah menjadi genangan darah. Siapa yang menyuruhmu memarahi aku? Siapa yang menyuruhmu berbicara omong kosong? Dewi Rubah langsung menunggangi wanita tua itu. Dia tidak membutuhkan pedang sama sekali, tetapi menamparnya dengan tamparan. Wajah wanita tua yang mengenaskan itu dipukuli hingga kehilangan bentuk wajahnya. Melihat adegan ini, Harley terbatuk-batuk dan tidak tega untuk melihat langsung. Wanita itu menakutkan, wanita gila bahkan lebih menakutkan. Bersambung. Bab 1111, Harta Rampasan. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Lembah terpencil di tengah malam itu tidak sepi, penuh suara memohon. Orang tua berjubah ungu itu tersungkur ke tanah, berlumuran darah dan seluruh tubuhnya lumpuh karena cedera teknik, menatap Harley dan yang lainnya dengan ngeri. Jumlah mereka yang mengejar Harley mencapai puluhan, tapi dia menjadi satu-satunya yang masih hidup. Katakan, siapa yang mengutusmu? Harley berkata ringan, ekspresinya datar dan sedikit menakutkan. Liam Yue, Liam Yue, ucap orang tua berjubah ungu itu dengan gemetar. Liam Yue. Harley menyipitkan matanya, pikirannya melayang dan sesosok lelaki tua muncul di benaknya. Hari di mana dia mendaftar untuk Master Pemurnian Pil Kota Youdu, orang yang menerimanya adalah Liam Yue. Sudah aku katakan, biarkan aku pergi. Orang tua berjubah ungu bersujud dengan panik. Maaf, aku tidak bisa. Kata-kata Harley masih datar dan sebelum dia selesai berbicara, dia mengangkat pedang pembunuhnya dan tidak ada tanda kasihan di matanya, lalu menghabisi nyawa orang tua berjubah ungu di tempat. Ternyata Liam Yue. Di samping, Dewi Rubah sedikit mengernyit. Kenapa, kamu mengenalnya? Harley menyimpan pedang Qi Xiao dan menatap Dewi Rubah. Tidak banyak orang di kota Youdu yang tidak mengenalnya. Dewi Rubah menghela nafas panjang, dia adalah murid Master Kuyue. Mengenai Master Kuyue, kamu pasti tidak asing lagi, dia adalah satu-satunya Master Pemurnian Pil tingkat ke-7 di kota Youdu, statusnya sangat mulia, bahkan kepala keluarga Suzaku bersikap sopan dan mirip Master Kuyue. Liam Yue secara alami bukan orang biasa. Siapapun itu, mereka yang berani berkomplot melawanku akan membayar harganya dengan darah. Kata-kata Harley masih datar. Aku sarankan kamu jangan bertindak terlalu gegabah. Dewi Rubah buru-buru mengingatkan,
Liam Yue tidak menakutkan, yang menakutkan adalah Master Kuyue. Adam Suzaku, 9 kaisar dari keluarga Suzaku adalah sebuah contoh berdarah. Dikatakan bahwa dia melukai murid Master Kuyue karena kesalahan, tapi dia langsung dibenci oleh Kuyue, sehingga menaruh sesuatu di pil obat, membuat pangeran tertua dari keluarga Suzaku yang bermartabat dan yang paling menjanjikan untuk mengungguli para pendahulunya, Tapu sudah menjadi sampah sepenuhnya. Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa Adam Suzaku dalam masalah dan ada hubungannya dengan Kuyue. Harley Ye berkata dengan santai, apakah keluarga Suzaku tahu tentang ini? Lalu mereka membiarkan Kuyue begitu tidak bermoral. Siapa yang mencelakai Adam Suzaku? Semua orang tahu itu, tetapi mereka tidak ingin mengatakannya. Semua ini hanya bisa menyalahkan kekuatan Kuyue di kota Youdu terlalu besar dan sudah memasuki ke bagian petinggi keluarga Suzaku. Keluarga Suzaku bukannya tidak ingin menyentuh dia, tapi tidak bisa menyentuhnya, karena alasan di dalamnya terlalu rumit. Sungguh mengejutkan, aku tidak menyangka seorang penerus keluarga Suzaku yang bermartabat bisa ditekan oleh seorang master pemurnian pil. Kata-kata Harley Ye agak ironis. Kamu adalah master pemurnian pil, jadi kamu pasti memahami peran master pemurnian pil selama perang. Dewi Rubah menyeka darah dari sudut mulutnya. Bintang kuno Suzaku sering berkelahi dengan bintang kuno Qinglong sepanjang tahun dan Master Pemurnian Pil urutan ke-7 juga mengendalikan Master Pemurnian Pil di bawahnya. Dalam sudut pandang tertentu, dia sebanding dengan sejuta pahlawan. Bintang kuno Qinglong. Bintang kuno Qinglong adalah bintang kuno yang paling dekat dengan bintang kuno Suzaku. Dewi Rubah berkata perlahan, bintang kuno Qinglong suka berperang dan cukup agresif. Selama bertahun-tahun, ada lebih dari satu perang yang disebabkan oleh bintang kuno ini dan salah satunya bintang kuno Suzaku. Untuk menghadapi bintang kuno Qinglong, keluarga Suzaku membutuhkan bantuan Kuyue. Ini juga tindakan tidak berdaya. Patut diketahui bahwa lebih dari 80% persediaan pil obat keluarga Suzaku berasal dari paviliun obat spiritual yang dijalankan oleh Kuyue. Tidak heran, gumam Harley Ye dan dia mengerti sedikit tentang kebuntuan yang dihadapi keluarga Suzaku. Satu sisi adalah Adam Suzaku dan di sisi yang lain adalah Master Kuyue yang membantu keluarga. Setelah menimbang-nimbang, mereka akhirnya memilih yang terakhir. Namun perbuatan Kuyue memang membuat keluarga Suzaku tidak senang. Mereka sudah mulai mengerti bahwa terus berkompromi itu akan membuat mereka menjadi lebih pasif, sehingga keluarga Suzaku mulai mengambil tindakan. Jadi pemilihan Master Pemurnian Pil kali ini adalah sebuah tanda yang baik. Oh, Harley Ye mengangkat alisnya dan menatap Dewi Rubah dengan curiga. Pemilihan Master Pemurnian Pil kali ini sedikit berbeda. Tentu saja berbeda, Dewi Rubah berkata. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemilihan Master Pemurnian Pil dipimpin oleh murid-murid di bawah Kuyue, tetapi kali ini berbeda. Pemilihan Master Pemurnian Pil kali ini dipimpin oleh 9 kaisar, Adam Suzaku. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah sebuah sinyal bahwa keluarga Suzaku untuk sementara menyatakan perang terhadap Kuyue. Bila seperti ini, 9 kaisar ini benar-benar menyedihkan. Dia bernasib buruk, tetapi dia masih digunakan sebagai senjata oleh keluarga Suzaku. Harley Ye berkata perlahan. Mengapa kamu bisa berkata seperti itu? Dewi Rubah menatap Harley Ye dengan curiga. Menurutmu 9 kaisar yang kekuasaannya telah diambil dengan bersih, akan memiliki beberapa peluang untuk menang melawan Kuyue yang mengakar. Aku khawatir tidak ada kesempatan sedikit pun. Keluarga Suzaku menggunakan dia untuk menyatakan perang terhadap Kuyue, jelas itu sedang memanfaatkan dia dengan sedikit nilai yang tersisa. Jika 9 kaisar menang, semuanya akan baik-baik saja. Jika putra 9 kaisar kalah, keluarga Suzaku dapat mendorongnya keluar sebagai kambing hitam. Entah menang atau kalah,
mereka memiliki 9 kaisar sebagai tameng. Seorang pangeran yang sudah tidak ada manfaat, bagi keluarga Suzaku sudah tidak lagi berguna. Intinya 9 kaisar, hanyalah umpan yang malang dalam konspirasi ini. Rupanya begitu. Dewi Rubah tiba-tiba menyadari, dia tidak pernah terpikirkan ke tingkatan ini. Jangan bicara tentang Kuyue dan 9 kaisar, aku ingin menanyakan tentang satu orang padamu. Harley Ye mengubah topik pembicaraan dan menatap Dewi Rubah. Keluarga Suzaku memiliki seorang putri bernama Ziling, apakah kamu pernah melihatnya? Iya, Dewi Rubah mengangguk. Ayo, tunjukkan padaku seperti apa dia, kata Harley Ye buru-buru. Dia lebih peduli pada orang-orang yang bereinkarnasi daripada 9 kaisar dan Kuyue. Dewi Rubah tidak berbicara, dia mengeluarkan batu kristal, memasukkan wajah Tuan Putri Ziling yang ada di dalam ingatannya ke dalam segel, lalu menyerahkannya kepada Harley Ye. Harley Ye mengambilnya, tetapi bukan menghancurkannya di tempat. Dia menarik napas dalam-dalam. Harley Ye masih sedikit egois di hatinya, berharap Ziling adalah orang yang bereinkarnasi yang sangat dia sayangi. Sekarang misteri akan segera terungkap, ada banyak ketegangan yang tidak dapat dijelaskan dalam harapannya. 2 hingga 3 detik kemudian, Harley Ye mengerahkan kekuatan ringan dan menghancurkan batu kristal. Kemudian, muncul sosok cantik dalam lautan kesadarannya, yaitu seorang wanita dengan keanggunan tiada taraf, dengan berpakaian hijau dan berambut ungu, seperti dewi, suci dan tanpa celah. Ini dia. Harley Ye tertegun sejenak, tampak sedikit linglung, seolah-olah mengingat peristiwa masa lalu bertahun-tahun yang lalu. Melihat Harley Ye yang seperti ini, Dewi Rubah di satu sisi mengerucutkan bibirnya dan ada rasa masam yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Malam ini, dia sedikit aneh. Sejak dia selamat dari gerbang kematian tadi, dia tidak pernah menunjukkan sikap menawan itu di depan Harley Ye. Sebaliknya, dia terlihat sedikit tertahan dan tidak berani menatap langsung ke mata Harley Ye hampir sepanjang waktu. Di dalam lembah, karena Harley Ye membeku, ada kesunyian yang lama. Entah sejak kapan, terlihat pelangi ilahi terbang dari langit ilusi dan mendarat di lembah. Jika dilihat dari dekat, itu adalah Pigu. Aduh, kemana saja kamu? Setelah Pigu mendarat, dia tersenyum sedih, menggosokkan kedua tangannya dan berjalan maju sambil tersenyum. Beraninya kamu kembali. Dewi Rubah melangkah maju dan menamparkan Pigu ke tanah. Memikirkan apa yang terjadi di hutan, dia menjadi kesal, di mana dia sudah berteriak hingga suaranya pecah, tapi tidak melihatmu kembali. Ketika membentuk tim untuk pergi mencari harta karun, tapi ketika rekan satu tim dalam masalah, kamu berlari lebih cepat dari orang lain. Di sini, Harley Ye, yang masih tenggelam dalam pikirannya, juga kembali sadar. Sialan. Melihat itu adalah Pigu, Harley Ye segera menyingsingkan lengan bajunya dan tanpa mengatakan sepatah kata pun, langsung memukulnya. Elang juga marah, langsung menerkam ke selangkangan Pigu. Pigu mendengus, air mata mengalir di pipinya. Dibandingkan Harley Ye dan Dewi Rubah, serangan elang paling membuatnya kesakitan. Entah sejak kapan, lembah kembali tenang. Pigu tergeletak di tanah karena dipukuli oleh Dewi Rubah dan Harley Ye, hingga bahkan ibunya sendiri tidak mengenalinya. Kemarilah, ini milikmu. Langsung mengabaikan Pigu, Harley Ye mulai membagi hasil kemenangan. Esensi bumi ditarik keluar dan Harley Ye menyerahkan 1/6 kepada Dewi Rubah. Dalam hal ini, Dewi Rubah tidak keberatan, melainkan dengan senang hati menerimanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harley Ye juga akan membagi jalur spiritual bumi. Patut diketahui bahwa dengan kekuatan Harley Ye sudah cukup untuk menghancurkannya dan Pigu, lalu menelan jalur spiritual bumi sendirian. Sialan, ini milikmu.
Harley mengayunkan pedangnya lagi dan melemparkan sepotong jalur spiritual bumi ke Pigu, tetapi itu hanya seperenam. Meskipun Pigu tidak kembali untuk menyelamatkan rekan satu timnya agak tidak pantas, tetapi bagaimanapun juga, dia yang menemukan jalur spiritual bumi. Memberi Pigu seperenam memang hanya karena rasa terima kasih. Seketika Harley benar-benar memiliki ide untuk membunuh mereka semua dan menelan jalur spiritual bumi sendirian, namun akhirnya dia membuang niatnya. Dia masih ingin meninggalkan secercah harapan di dunia yang kejam ini. Elang, ini milikmu. Harley mengayunkan pedangnya lagi, membagi sisa jalur spiritual bumi menjadi setengah dan memberinya kepada elang. Kali ini, elang tidak menolak karena esensi bumi sedikit berbeda dari darah Phoenix. Itu tidak bertentangan dengan garis keturunan apapun dan tidak akan menderita serangan balik. Ini adalah roh yang menentang surga dan dengan bisa menelannya adalah sebuah keberuntungan. Setelah membagi harta rampasan, Harley langsung menyiapkan panci besar dan merebus kaldu. Baik Dewi Rubah maupun Pigu mendekat. Dibandingkan dengan Dewi Rubah, wajah Pigu terus menggelap dari awal sampai akhir. Entah apakah itu karena Harley dan yang lainnya memukulnya atau karena Harley hanya membaginya seperenam jalur spiritual bumi. Namun, setelah mengetahui apa yang terjadi pada Harley dan Dewi Rubah, dia dengan cepat berubah menjadi domba kecil yang jinak. Apakah dia benar-benar hanya level langit tingkat kedua? Pigu mengintip Harley lebih dari sekali, masih sulit mempercayainya. Pigu tercengang ketika tahu Harley berhasil membunuh alam Maharaja Semu dalam 2 serangan dan setelah memikirkannya, Pigu merasa merinding di punggungnya. Jika Harley bisa membunuh seseorang di tingkatan yang lebih tinggi, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Itu sudah sangat baik untuk mendapatkan bagian dari jalur spiritual bumi. Harley memilih mengabaikan tatapan Pigu. Saat ini, dia memegang lebih dari puluhan tas penyimpanan, di mana semuanya merupakan tas penyimpanan dari mereka yang telah dihancurkan sebelumnya. Dihitung, itu adalah kekayaan lain, cukup baginya untuk membeli sebuah rumah di surga ketiga kota Youdu. Tentu saja, dia tidak akan membagi kekayaan ini dengan Dewi Rubah, apalagi Pigu, karena sebagian besar orang-orang itu dibunuh olehnya, yang paling banyak menyumbang tenaga dan tentu saja mendapatkan keuntungan paling banyak. Ayo pulang. Hingga fajar menyingsing, ketiga orang itu bangun silih berganti dan pergi ke kota Youdu. Bersambung.